Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi daring kita tentang hidrolisis garam. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat basa kuat dan juga garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Hari ini kita masuk ke materi hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Nah, perlu kita ingat bahwasanya yang mengalami hidrolisis adalah senyawa asam atau basa yang bersifat lemah. Yang mengalami hidrolisis adalah senyawa asam ataupun basa yang sifatnya lemah. Nah, karena di sini hidrolisis garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka yang terhidrolisis adalah basa lemah. Kemudian nanti si basa lemah akan bereaksi dengan air sehingga akan menghasilkan ion H positif. Nah, itulah yang menandakan bahwa sifat larutan asam kuat dan basa lemah adalah asam. Nah, nanti kita akan masuk ke reaksinya agar lebih jelas ya. Nah, di sini reaksinya adalah contohnya itu NH4Cl. NH4Cl ini adalah garam yang berasal dari NH4OH dan juga HCl. Di mana NH4 ini berasal dari NH4OH dan Cl ini berasal dari HCl. Sehingga kalau kita reaksikan antara NH4OH dengan HCl akan menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Nah, di sini yang bersifat lemah adalah si basa, yaitu NH4OH. Sedangkan ACl adalah asam kuat. Maka yang nanti bereaksi dengan air adalah si NH4 positif. NH4Cl diionisasikan menjadi NH4 positif ditambah Cl negatif. Nah, kemudian NH4 positif ini akan bereaksi dengan air. Ingat ya, NH4 positif ini kan dia dari basa lemah yang terhidrolisis. Kemudian dia bereaksi dengan air kan? NH4 positif bereaksi dengan air atau H2O membentuk NH4OH. Nah, ini dia tadi. NH4OH ditambah H positif. Kenapa begitu? H2O itu kan kalau diionisasikan menjadi H positif, OH negatif. Nah, NH4 ini kan udah bermuatan positif. Pastilah dia akan bergabung sama yang bermuatan negatif. Maka NH4 positif ditambah OH negatif menghasilkan NH4OH. Kemudian yang bersisa siapa? Yang tidak ada pasangannya si H positif. Nah, ini tidak ada pasangannya kan? Sehingga dia hanya membentuk ion H positif. Nah, inilah yang menandakan bahwa senyawa tersebut bersifat asam karena adanya ion H positif. Nah, paham kan? Nah, kalau dia bersifat asam yang memiliki ion H positif, maka yang kita cari adalah nanti konsentrasi si H positif. Nah, bagaimana cara mencari konsentrasi H positif? Untuk mencari konsentrasi H positif, rumusnya adalah konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi B bermuatan positif. Artinya ini basa yang bermuatan positif. Nah, contohnya mana? Ini tadi contohnya si NH4 positif. KW itu adalah tetapan ionisasi air di mana nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Ingat ya, KW nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi walaupun di dalam soal tidak diketahui, maka kalian harus tahu bahwa nilai KW adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Sedangkan KB itu adalah tetapan ionisasi untuk si basa. Sedangkan Ka tetapan ionisasi untuk si asam. Oke? Untuk mencari pH itu tetap sama, min logaritma konsentrasi H positif. Jadi untuk mencari pH, kalian harus tahu dulu konsentrasi H positifnya, baru bisa mencari pH-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh soal. Hitunglah pH larutan dari NH42SO4 0,1 M jika KB-nya 2 dikali 10 pangkat min 5 dan bagaimana cara penyelesaiannya?
Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang diketahui di dalam soal. Nah, di sini yang diketahui adalah larutan NH42SO4. NH42SO4 ini adalah garam. Nah, ini sudah diketahui garamnya. Kalau sudah diketahui garamnya, kita tidak perlu lagi pakai konsep MBS, mula-mula bereaksi sisa. Konsep MBS hanya digunakan jika garamnya belum diketahui, karena yang mau kita gunakan adalah konsentrasi si garam. Tapi karena di sini garam sudah diketahui, kita tidak perlu lagi pakai konsep MBS. Oke? Nah, kita lihat yang diketahui itu adalah 0,1 M NH4 2SO4. Jadi molaritas dari NH4 2SO4 adalah 0,1 M. Nah, kalian harus ingat ya, bahwa konsentrasi sama molaritas itu sama. Jadi kalau konsentrasi ini dengan molaritas itu sama. Jadi molaritas itu atau konsentrasi itu lambangnya tanda kurung seperti ini. Ya. Tanda kurung seperti ini. Kemudian yang diketahui adalah Kb dari NH3. Nah, NH3 itu dengan NH4OH itu sama ya. Sama-sama amonia. Jadi NH3 Kb-nya 2 dikali 10 pangkat min 5. Kenapa bisa sama NH3 dengan NH4OH? Karena NH3 kita reaksikan dengan air akan menghasilkan NH4OH. Seperti itu. NH3 itu biasanya bentuknya gas. Ketika kita reaksikan dengan air, nanti dia akan membentuk larutan yaitu NH4OH. Setelah semua yang diketahui sudah kita tulis, maka kita lihat apa yang ditanya. Sini yang ditanya adalah, hitunglah pH larutan NH42SO4. Berarti yang ditanya adalah pH dari si NH42SO4. Berapa? Cari dulu. Nah, sebelum mencarinya, maka kita harus mengionisasikan dulu senyawa NH42SO4. NH42SO4 diionisasikan menjadi NH4 positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, di sini kita lihat, ingat ya, jumlah unsur yang di kiri harus sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Jadi kalau misalnya sudah setara, kita tidak perlu melakukan penyetaran reaksi. Namun, jika belum setara, maka kita wajib melakukan penyetaraan reaksi. Kita lihat di sini, NH4 2. Berarti si N-nya jumlahnya 2, sedangkan H4 jumlahnya 8. H jumlahnya 8. Kenapa? Karena di sini ada 4, di sini ada 2. Jadi N dikali, ini kan N-nya 1 nih. N jumlahnya 1 dikali sama 2, hasilnya 2. H 4 ya kan. Kemudian karena di sini dia ada kurung 2, maka 4 kali 2 jadi 8. Di sini S-nya 1, O-nya 4. Sekarang kita lihat, di sini N-nya 1 hanya 4. Di sini S-nya 1, O-nya 4. S sama O-nya sudah setara ya kan, sama-sama 1 untuk si S dan sama-sama 4 untuk si O. Yang berbeda adalah di N dan H. Di N yang di kiri ada 2, sedangkan yang di sini cuma 1. Maka supaya sama-sama 2, maka yang ini kita kalikan 2. Ingat perkaliannya letakkan di depan. Nah, di sini N-nya 2. Di sini sudah 2 juga kan, 2 kali 1, 2. Hanya 4 kali 2, 8. Di sini 2 dikali 4, 8. Jadi sudah setara. Oke? Nah, kemudian kita tuliskan molaritasnya. Di sini kan tadi molaritas dari NH42SO4 itu 0,1 M. Atau kalau kita buat 1 dikali 10 pangkat min 1
M, ya kan? Maka di sini 1 dikali 10 pangkat min 1 M atau 0,1 M juga boleh. Nah, di sini kan koefisiennya 1. Di sini koefisiennya 2. Maka harus kita kalikan dengan koefisiennya. Molaritas kalikan dengan koefisiennya. Karena di sini koefisiennya 2, maka 2 dikali 1 dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 1 M. Nah, yang di sini SO4 karena dia koefisiennya 1, yang di sini juga koefisiennya 1, maka tetap aja kita tulis 1 dikali 10 pangkat min 1 M. Nah, jadi mana yang kita pakai? Yang ini atau yang ini? Yang kita pakai adalah muatan positif yang berasal dari basa lemah. Kan yang terhidrolisis senyawa yang bermuatan positif dan sifatnya lemah untuk di asam kuat dan basa lemah, ya kan? Karena kan di sini konsentrasi yang positif. Jadi yang kita ambil adalah konsentrasi yang bermuatan positif yang berasal dari si basa lemah. Nah, yang kita gunakan adalah konsentrasi si NH4 positif. Nah, sekarang kita lihat pada rumusnya ini kan KW per KB. KW-nya kan di sini tidak diketahui. Tapi ingat, walaupun tidak diketahui dalam soal, KW itu memiliki nilai 1 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian ada KB. KB-nya udah ada ya. 2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi ion yang bermuatan positif. Di sini konsentrasi ion bermuatan positif adalah si NH4, ya kan? Yaitu jumlahnya 2 dikali 10 pangkat min 1, hasilnya 2 dikali 10 pangkat min 1 M. Nah, udah dapet lah KW-nya, udah dapet KB-nya, udah dapet juga konsentrasi B positifnya. Selanjutnya kita cari nilai H positifnya. Konsentrasi H positif, rumusnya tadi adalah akar KW per KB dikali konsentrasi B positif. Atau kalau kalian mau diganti nih B positifnya, bisa. Berarti KW per KB dikali konsentrasi NH4 positif. Sesuaikan dengan senyawa yang sudah diketahui, yaitu NH4 positif. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. KW itu nilainya 1 dikali 10 pangkat min 14. KB-nya tadi diketahui 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini udah diketahui dalam soal ya, KB-nya. Kemudian NH4 positifnya tadi 2 dikali 10 pangkat min 1. Ya kan? Sekarang kita kalikan. 1 dikali 10 pangkat min 14 dikali 2 dikali 10 pangkat min 1. Jadi 1 kali 2, 2. Min 14 di 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1. Nah, kalau dia dalam pangkat kemudian dikalikan, artinya pangkatnya dijumlahkan, ya kan? Min 14 tambah min 1 hasilnya min 15 per 2 dikali 10 pangkat min 5. Ini ya. Nah, ini 2 bagi 2, 1. 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5. Kalau dia pangkat dalam pembagian berarti pangkatnya dikurang. Jadi min 15 dikurang min 5. Negatif kali negatif kan positif. Berarti min 14 tambah 5. Hasilnya min 10, ya kan? 1 dikali 10 pangkat min 10. Nah, 1 dikali 10 pangkat min 10 diakarkan. Akar 1, 1. Nah, dalam perakaran pangkatnya itu dibagi. Dibagi dengan akarnya. Ini kan akar 2 kan artinya. Jadi min 10 dibagi 2 min 5. Maka didapatlah konsentrasi H positif yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5. Nah, setelah itu kita cari pH. Dengan rumus min log konsentrasi H positif. Jadi min log 1 dikali 10 pangkat min 5. Ini pangkat jadinya bilang utama. 5 dikurang log 1. 5 dikurang log 1, 0. 5 kurang 0, 5. Nah, hasilnya adalah 5.
pH-nya 5. Kalau dia pH 5, kan berarti pH-nya kurang dari 7. Kalau dia kurang dari 7, sifatnya asam. Maka terbuktilah bahwasanya garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah sifatnya asam. Nah, seperti itu cara mencari pH hidrolisis dari asam kuat dan basa lemah yang bersifat asam. Jadi, silakan kalian tanya jika kalian belum memahaminya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah, basa lemah. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, di sini asam maupun basa sifatnya sama-sama lemah dan sama-sama mengalami hidrolisis. Maka hidrolisis yang terjadi adalah hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Nah, kalau misalnya dia asam kuat basa lemah, asam lemah basa kuat, kan bisa kita tentukan dari reaksi itu menghasilkan ion H positif atau OH negatif untuk menentukan asam atau basanya. Namun pada hidrolisis garam asam lemah basa lemah, untuk menentukan sifat larutannya, kita bisa lihat dari nilai Ka dan Kb-nya. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan tersebut sifatnya netral. Jika Ka lebih besar daripada Kb, larutan tersebut bersifat asam. Kenapa? Karena kan Ka itu kan untuk si asam. Jadi asam itu lebih besar daripada Kb, maka sifatnya asam dengan pH kurang dari 7. Jika Kb yang lebih besar daripada Ka, maka sifat larutannya basah. pH-nya lebih dari 7. Nah, ingat ya, jika Ka lebih besar daripada Kb, maka larutan tersebut bersifat asam. Namun jika Kb yang lebih besar daripada Ka, maka larutan tersebut bersifat basah. Sedangkan jika nilai Ka sama dengan Kb, maka larutan tersebut sifatnya netral. Nah, untuk rumusnya itu adalah konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. Nanti kita bisa lihat dari pH-nya. H positif kan kita lihat dulu dari pH-nya. Nah, kalau misalnya nih, kalian dapat H positifnya 5, berarti larutannya bersifat asam. Kalau misalnya pH-nya misalnya kalian dapat 8, maka larutan tersebut bersifat basa. Dan kita lihat juga ketentuannya. Ingat ya, jika Ka sama dengan Kb sifatnya netral, Ka lebih besar daripada Kb sifatnya asam, Kb lebih besar daripada Ka sifatnya basa. Untuk lebih jelasnya, silakan kita lihat dulu contoh soalnya. Hitunglah pH larutan CH3COO NH4 0,1 m jika diketahui si Ka dari CH3COH adalah 1 dikali 10 pangkat min 10 dan nilai Kb-nya 1 dikali 10 pangkat min 16. Kita tulis dulu ya. Ka dari CH3COOH 1 dikali 10 pangkat min 10, sedangkan Kb dari NH3 adalah 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini kan ada asam, ada basa, tapi tidak ada garam. Apakah kita perlu menggunakan konsep MBS? Tidak perlu. Karena yang kita lihat di sini adalah Ka dan Kb-nya saja, tidak ada melihat konsentrasi. Oke? Di sini diketahui Ka 1 dikali 10 pangkat min 10. Kb-nya 1 dikali 10 pangkat min 6. Nah, min 10 sama min 6 lebih besar min 6, ya kan? Jangan salah ya. Kalau 10 sama 6, yang besar adalah 10. Tapi kalau min 6 sama min 10, maka yang besar adalah min 6. Sehingga di sini Kb lebih besar daripada si Ka. Maka nanti sifatnya harus basa ya. pH-nya harus lebih dari 7. Kalau kita hitung pH-nya harus lebih dari 7. Oke, kita buktikan. Ini yang ditanya pH ya. Ini yang diketahui. Nah, tadi rumus pH ini ya.
rumus H positifnya akar KA dikali KW per KB. H positif sama dengan KA tadi 1 dikali 10 pangkat min 10. KW-nya itu ketetapan 1 dikali 10 pangkat min 14. Per KB-nya 1 dikali 10 pangkat min 6. H positif sama dengan akar kalikan 1 dikali 10 pangkat min 10 dikali 1 dikali 10 pangkat min 14. 1 kali 1, 1. Nah, ingat dalam perkalian kalau dia pangkat itu dijumlah. Min 14 ditambah min 10 ditambah min 14. Hasilnya min 24, ya kan? Per 1 dikali 10 pangkat min 6. Maka H positif sama dengan akar. Kalau dia dalam pembagian, pangkat itu dikurang, ya kan? Jadi min 24 dikurang min 6. Negatif kali negatif positif, jadi min 24 ditambah 6. Hasilnya min 18, ya kan? Jadi ini 1 dikali 10 pangkat min 18. Nah, akar 1 ya 1. Akar dari 10 pangkat min 18, 10 pangkat min 9. Bagi 2 aja, 18 bagi 2. Ini kan artinya akar 2 nih seharusnya. Tapi kalau akar 2 dia tidak perlu ditulis 2 di sini. Jadi langsung aja akar seperti ini. Oke. H positifnya 1 dikali 10 pangkat min 9. Maka pH-nya min log konsentrasi H positif. Min log 1 dikali 10 pangkat min 9. Ya kan? Berarti 9 dikurang log 1. Log 1 0, 9 kurang 0, hasilnya 9. Hasilnya 9 ya. Nah, didapatlah pH-nya 9, berarti lebih dari 7. Ya kan, pas ya, pH lebih dari 7 karena dia kan 9, maka sifatnya basa. Nah, terbuktilah bahwasanya untuk CH3COO N64 0,1 M dengan KaCH3COH 1 dikali 10 pangkat min 10 dan Kb 1 kali 10 pangkat min 6, maka pH-nya adalah 9 dan sifatnya basa. Nah, jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan ya, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.